Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, diulangi yang kompak ya. Kalau saya bertanya kabarnya, fokus dulu semua. Kalau saya bertanya kabarnya, semua menjawab Alhamdulillah luar biasa. Oh, wow, gitu ya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Tetap semangat ya. Fokus pada pelajaran ya anak-anak ya. Jangan lupa anak-anak untuk mengirim absen ya yang sudah Bu Guru bagi ke chat Zoom. Oh ya, sebentar. Bu Guru malah lupa ini. Ya, silakan ya. Absennya jangan lupa. Nanti kalau tidak absen, saya tulis bolos ya. Ya, Ibu. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang materi demokrasi terpimpin ya. Pada akhir demokrasi terpimpin itu masih ingat enggak ada peristiwa apa? Peristiwa di tahun 65. Peristiwa apa dia? Masih ingat enggak? Halo, dia mana ya dia? G30 SPKI. Oh iya, betul sekali, pintar sekali. Masih ingat ya? Nah, pada tahun 66 sampai 68 itu kan merupakan masa transisi perubahan pemerintahan di Indonesia ya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, anak-anak semuanya pada pembelajaran kali ini ya diharapkan kalian dengan menerapkan nanti model PBL ini anak-anak diharapkan bisa berpikir kritis, kreatif ya untuk bisa menganalisis perkembangan kehidupan politik pada masa Orde Baru dengan bertukar informasi dengan teman. Diharapkan kalian juga bisa menalar hasil tentang perkembangan kehidupan politik pada masa Orde Baru dalam bentuk resum, gitu ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, sebelum Ibu akan menampilkan sebuah gambar di sini. Ya, coba kalian amati. Kelihatan tidak gambarnya? Kurang besar. Oh, kurang besar ya. Kurang besar, Bu. Ya, sudah kelihatan jelas? Sudah. Ya, sudah. Silahkan kalian amati ya. Nah, kemudian dari gambar itu apa yang ada di benak kalian? Ya, coba. Apa yang ada di benak kalian, terbersih di benak kalian dari gambar tersebut? Saya boleh bertanya, Bu? Oh iya, boleh. Ayo. Bertanya apa? Itu apa ya, Bu, hubungannya dari gambarnya Super Semar sama kayak pelantikan itu? Itu apa ya hubungannya? Oh ya, bagus sekali ini pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Ayu? Saya, Bu. Saya. Oh ya, dia. Ayo, apa dia? Itu, Bu, munculnya pemerintahan Orde Baru. Saya kan pernah lihat tuh di gambar-gambar motor itu tentang gambar Pak Soeharto dengan tulisan Pieto enak zamanku tole. Dengan gambar itu Presiden Soeharto. Kemudian bagaimana memerintah Orde Baru, Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ya dia ya. Nanti pertanyaan dia ini
akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak nanti dalam pembelajaran ini kalian bisa berkelompok ya. Kelompoknya sesuai yang di grup WA ya. Nah, sebelum kalian belajar kelompok, saya Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang tadi, mengulas sedikit tentang pertanyaan dia tadi. Ya, bagaimana orde baru itu ya. Silahkan kalian perhatikan slide-nya. Nah, orde baru itu suatu orde dimulai dari tahun 1966 sampai berakhir pada tahun 1998. Nah, orde baru ini adalah dipakai untuk suatu sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tadi dari tahun 66 hingga kejatuhannya pada tahun 98. Nah, orde baru ini bisa didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang meletakkan kembali pada pelaksanaan pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian awal lahirnya orde baru yaitu tidak lepas dari tadi adanya peristiwa G13 PKI yang dalam peristiwa tersebut ini menewaskan beberapa petinggi angkatan darat dan membuat pemerintahan Indonesia ini menjadi tidak stabil. Nah, kemudian ditugaskan Soeharto ini sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, ini untuk menyelesaikan masalah G30S PKI. Nah, dengan cara yaitu Presiden Soekarno pada waktu itu memberikan sebuah surat, ya, sebuah mandat yang dikenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret untuk Soeharto bisa mengatasi situasi tersebut. Nah, dengan surat 11 Maret itu, Soeharto ini mendapatkan wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Nah, Super Semar ini merupakan titik awal munculnya dan berkembangnya Orde Baru. Nah, kemudian pada tanggal 27 Maret tahun 68, MPRS ini mengangkat Presiden Soeharto menjadi presiden baru dengan tugas utamanya adalah untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto ini dikenal dengan istilah Orde Baru. Nah, Orde Baru ini dengan menerapkan kembali pada sistem demokrasi Pancasila. Pada masa Presiden Soeharto itu beliau bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ya, untuk menata kembali pemerintahannya, itu Presiden Soeharto membangun dengan adanya perencanaan secara bertahap melalui rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA. Nah, pelaksanaan demokrasi Pancasila sendiri, ini pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang. Kemudian adanya pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dan adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian dalam demokrasi Pancasila itu semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan MPR dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. Serta MPR ini membagi kedaulatannya kepada lembaga lain seperti Presiden, DPR, dan MA serta BPK. Nah, kemudian kehidupan atau perkembangan politiknya pada masa Orde Baru, yaitu langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan pembubaran Partai PKI. Nah, berdasarkan TAP MPRS nomor 24 garing MPRS garing
1966 PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan adanya penyederhanaan partai politik, ya. Kalau di masa demokrasi liberal, ya, kalian kan sudah belajar tentang demokrasi liberal kemarin, itu ada banyak sekali partai politik, ya, masih ingat ya? Ya. Nah, pada masa Orde Baru ini partai politik digabungkan atau difusi, dijadikan satu, yaitu hanya ada 2 partai politik saja, yaitu partai yang berasaskan Islam itu digabung menjadi namanya P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Ini merupakan gabungan dari NU, dari Permusi, Perti, dan PSII. Kemudian partai yang berhaluan nasionalis itu digabung menjadi satu, menjadi PDI Perjuangan yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Muda, IPKI, dan Parkindo. Dan satu lagi itu ada golongan karya. Nah, golongan karya ini merupakan gabungan dari tokoh-tokoh pegawai di lingkungan pemerintahan. Jadi pada masa Orde Baru itu hanya ada 3 itu yang menjadi peserta pemilu setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Ya, pada masa Orde Baru ini telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yaitu yang pernah tercatat dari tahun 1971, kemudian 1977, kemudian di tahun 1982, dan terakhir di tahun 1997. Nah, pelaksanaan dari pemilu tersebut ini berasaskan LUBER. Ya, LUBER itu adalah akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Apa tadi anak-anak coba diulangi asas LUBER itu apa? Ya, siapa yang mau? Yang ya apa? LUBER yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Ya. Bebas dan rahasia. Iya, pinter. Ada bagus sekali ya. Berarti kalian memperhatikan, tidak tidur ya, walaupun kita di pembelajaran online, tapi tetap fokus ya. Tetap fokus pada kamera, di depan kamera, jangan sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, tetapi pada masa pemilu di Orde Baru itu didominasi oleh satu golongan saja ya, yang bernama Golkar. Nah, setiap pemilu itu yang menang adalah Golkar. Hal itu tidak ya benar saja, karena semua anggota dari Dewan Pemerintahan itu diwajibkan untuk menjadi anggota Golkar. Kemudian kebijakan pemerintah selanjutnya itu dalam upayanya tadi untuk pada kembali ke Pancasila, itu pemerintah menerapkan adanya P4. P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, P4 ini mulai diberlakukan sejak tahun 1978. Ya, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Bahkan di dunia pendidikan itu juga diwajibkan untuk pengamalan P4 ini. Kemudian kebijakan pemerintah Orde Baru pada masa untuk di politik luar negerinya, ya, di politik luar negerinya ini pemerintah Indonesia juga mulai menata hubungannya dengan pihak-pihak luar negeri. Setelah pada masa demokrasi terpimpin itu Indonesia sempat keluar dari keanggotaan PBB, yaitu disebabkan karena adanya masalah perseteruan dengan Malaysia. Ya, halo, itu ada suara siapa ya?
Mohon di-unmute ya. Fokus. Nah, yang pertama. Hairudin, Bu Guru. Oh iya, Hairudin itu kebiasaan itu. Fokus ya, Hairudin. Ya, Maaf, Bu. Iya, maafkan. Saya ulangi lagi ya, untuk penataan politik luar negeri di Indonesia tadi menata hubungannya kembali dengan pihak-pihak atau di dunia internasional. Itu yang pertama, kembali menjadi anggota PBB yang dulu sempat keluar pada masa demokrasi terpimpin, itu sempat keluar dari keanggotaan PBB di tahun 65. Nah, pada masa Orde Baru ini mulai ditata kembali hubungannya dengan pemerintah internasional, yaitu pada tanggal 28 September 66 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kemudian yang selanjutnya itu bangsa Indonesia juga menjalin hubungan baik, hubungan bilateral dengan negara Malaysia dan juga Singapura yang pada masa demokrasi terpimpin ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia itu sempat tidak harmonis ya, karena bangsa Indonesia itu menganggap bahwa Malaysia dan Singapura itu adalah negara bentukan kolonialisme Inggris. Kemudian dari masa Orde Baru ini dimulailah kembali kerjasama bilateral hubungan dua negara ya, karena memang negara bertetangga itu harusnya menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk meningkatkan stabilitas keamanan bilateral dan juga kerjasama perekonomian. Kemudian kebijakan selanjutnya ini pemerintah Orde Baru itu membekukan hubungannya dengan Tiongkok ya, dengan Cina, karena latar belakang dari peristiwa G30S PKI. Kemudian yang terakhir itu ada penguatan peran negara pada masa Orde Baru. Ini munculnya dui fungsi ABRI ya. Dui fungsi ABRI ini merupakan suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI itu memiliki dua tugas, yaitu tugas yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Nah, dari adanya dua doktrin ini secara otomatis kemudian para TNI itu diperbolehkan untuk memiliki peran ganda, yaitu selain menjaga stabilitas keamanan juga diperbolehkan untuk menjabat di posisi pemerintahan, misalnya dengan menjadi gubernur, dengan menjadi bupati. Itu maksud dari dui fungsi ABRI seperti itu. Kemudian adanya sentralisasi pemerintahan. Nah, sentral berarti terpusat ya. Nah, pada masa Orde Baru ini pemerintah menerapkan adanya sentralisasi pemerintahan. Jadi peran dari pemerintah pusat itu sangat besar sekali terhadap kebijakan yang akan dilakukan di daerah. Jadi adanya munculnya kesenjangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Walaupun pada masa Orde Baru ini pembangunan itu cukup luar biasa dilakukan, tetapi masih ada daerah-daerah yang belum terjamah oleh pembangunan. Dan sentralisasi dari pemerintah ini terlihat dari nanti munculnya sistem birokrasi di pemerintahan yang sulit ya, jadi adanya istilahnya itu nepotisme. Jadi kalau di pemerintahan tidak punya seseorang yang bisa dimintai tolong itu, maka seseorang akan merubah nasib menjadi pegawai seperti itu sangat susah. Nah, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan ya. Selanjutnya kalian bisa berkelompok sesuai tadi kelompoknya yang sudah saya share di grup WA kelas. Silakan berkelompok. Ini menjadi 2 kelompok saja karena anggotanya yang sedikit. Ya, kelompok ada sudah jelas belum itu pembagian kelompoknya ya? Sudah dibaca belum di grup WA? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu.
Ya, silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Nanti kalian tulis dalam bentuk rangkuman atau resume seperti itu. Kalau sudah selesai, kirim ke WA grup saya. Silahkan saya kasih waktu beberapa menit. Kalian bisa mencari literatur lain, bisa mencari referensi dari internet, mungkin dari HP, ataupun dari modul yang sudah guru share di grup WA. Itu bisa dicari di situ. Oke, kelompok yang pertama ada masalah enggak? Rahmadi, ada masalah? Enggak ada. Oke, dilanjut ya. Oh ya, sekarang waktunya sudah habis, sudah selesai semua ya kelihatannya. Itu sudah pada santai-santai. Kalau sudah selesai, sekarang coba hasil dari kerja kelompok kalian dibacakan. Ya. Kelompok yang pertama itu dari Zamroni dulu. Ayo silakan Zamroni untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian, hasil kerja kelompoknya. Di mana Zamroni? Maaf Bu, lagi gangguan. Nggak jelas ya, Bu. ya, silakan. Ya, Saya kelompok lain duluan Bu. Oh ya, kelompok yang Sunaryo dulu ya. Ya, saya duluan ya Ibu. Ayo, Sunaryo. Sebentar, saya lihat di catatan. Ya, saya coba presentasikan dari pengamatan pembelajaran Ibu Guru tadi. Yang pertama, dari perkembangan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru, yaitu pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Lanjut ya Ibu. Ya, lanjut. Yang kedua, Indonesia kembali hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura yang sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin terjadi kontak senjata atau hubungan yang sangat renggang sekali. Yang ketiga, dari pemaparan Ibu tadi yaitu bisa saya simpulkan membekukan hubungan dengan Tiongkok karena ada hubungannya dengan peristiwa G30S PKI. Yang keempat, menjalin atau memperkuat kerjasama regional dan internasional, terutama terus serta dalam pembentukan ASEAN dan mengirimkan misi Garuda dalam menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam organisasi OKI. Mungkin demikian yang bisa saya rangkum bersama teman-teman kelompok saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Tadi sudah ada peningkatan tambahan pengetahuan ya, yaitu dengan Indonesia menjalin kerjasama. Berarti pengetahuan kalian sudah meningkat. Kemudian kelompok yang kedua sudah siap belum tadi Zamroni? Mana ini ya Zamroni ya? Masih gangguan Bu. Oh masih gangguan? Ya, nggak bisa
Jelas ini Bu. Oh gitu. Ya Bu, mohon maaf Bu. Ya, saya itu kepada Faiza ya, Faiza yo. Kepada anggota kelompok yang lain, kepada Faiza. Ayo Faiza, hasil diskusi kelompok kamu. Itu Ibu, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Yang diskusi kelompok Faiza. Ya coba kita diskusikan bersama saja ya, karena kelompok yang satu ini ternyata terjadi miskomunikasi ya, bahwa tadi yang kelompok satu menjelaskan tentang politik luar negerinya. Nah, harusnya yang kelompok dua ini politik dalam negerinya. Ya, masih ingat tadi siapa yang masih ingat tentang kebijakan politik dalam negerinya? Mungkin dia. Bu, saya Bu, kelompok saya iya. Bu. Oh Faiza, yo. Ya, tadi putus-putus soalnya Bu, mohon maaf. Oh iya, memang kendala jaringan ya. Ya silakan. Iya. Jadi hasil presentasi, hasil dari diskusi kelompok kita, perkembangan kehidupan politik pada masa Orde Baru itu kebijakan politik di dalam negeri. Yang pertama, menyederhanakan partai politik, yaitu menjadi P3, PDI, dan Golongan Karya, menjadi 3 partai politik. Terus yang nomor 2, pelaksanaan pemilu dengan asas luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan yang nomor 3, pemerintah menyelenggarakan pedoman penghayatan P4, dan yang terakhir adanya dui fungsi ABRI. Ya, betul sekali. Ya, oke. Berarti kalian sudah memahami tentang kebijakan politik pada masa demokrasi, pada masa Orde Baru ya. Berarti itu kan sudah ada 2, politik dari dalam negeri dengan politik di luar negeri, yaitu dengan politik dalam negerinya menata kebijakan-kebijakan di dalam negeri yang tadi menyangkut adanya P4, kemudian penyederhanaan partai, penyelenggaraan pemilu, kemudian pada politik luar negerinya itu juga menjalin kerjasama dengan bangsa Malaysia dan Singapura serta menjadi anggota pada organisasi PBB. Nah, untuk di akhir pembelajaran ini ada yang mau menyampaikan kesimpulannya dan mengutarakan kesannya pada pembelajaran kita pada masa Orde Baru ini? Ayo, siapa yang mau? Yang bisa? Ayu, ayo coba. Ya Ibu, siap. Kalau menurut saya setelah mempelajari materi hari ini itu kita jadi tahu banyak tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru. Itu tadi kalau tidak salah ya Bu, itu ada kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Tuh, kalau di luar negeri ini Indonesia sudah kembali berperan aktif masuk menjadi anggota PBB. Kemudian kalau di dalam negeri pemerintah mulai menata pemerintahan dengan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, terus ya itu deh Bu kayaknya tadi. Ya. Terima kasih ya Ayu ya sudah memahami materi kita dengan baik. Nah, anak-anak semuanya, ayo perhatikan, jangan ada yang main HP ya. Nah, untuk mengukur pengetahuan kalian tentang materi ini, Bu Guru akan memberikan soal, ya 2 soal saja. Yaitu yang pertama, nanti angkat tangan siapa yang bisa menjawab ya.
Soal yang pertama itu apa asas dari pemilu saat Orde Baru? Yo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Zamroni. Luber, Bu. Luber itu apa? Dijelaskan. Langsung, umum, bebas, dan rahasia, Bu. Iya, pinter. 100 untuk Zamroni. Terima kasih, Bu. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kapan Indonesia kembali menjadi anggota PBB? Yo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Faiza. Pada tanggal 28 September 1966. Ya, pintar sekali. Berarti kalian sudah paham ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya untuk tesnya di LKPD. Kemudian untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Ya, dipelajari terlebih dahulu apa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru. Untuk pertemuan kita kali ini ya cukup sekian. Kita akhiri dengan doa dipimpin oleh Alfi. Silahkan dipimpin doanya Alfi. Ya, terima kasih. Berdoa mulai. Selesai. Ya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.